Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelompok biologi dari kelas 10A ingin mempresentasikan vaksin transgenik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Kamila Chansa. Perkenalkan, nama saya Acauna Verlin, absen 2 dari kelompok 3. Dan nama saya Larasati Dwi Permatasari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang vaksin transgenik. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya sekali lagi. Yang pertama ada Acauna Verlin absen 2, lalu ada saya sendiri Kamila Calisa absen 19, dan ada Larasati Dwi Permatasari absen 20. Selanjutnya, terdapat pendahuluan yang berisi dari pengertian, manfaat, contoh, kekurangan dan kelebihan, dan cara kerja dari vaksin transgenik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari vaksin transgenik. Apa sih vaksin transgenik itu? Jadi, vaksin transgenik adalah vaksin yang dibuat melalui rekayasa genetik, di mana gen yang mengkode antigen atau protein yang memicu respon kekebalan tubuh disisipkan ke dalam organisme lain seperti bakteri atau tanaman untuk kemudian diproduksinya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan manfaat dari vaksin transgenik. Manfaat yang pertama sebagai produksi massal. Tanaman dan bakteri dapat memproduksi vaksin dalam jumlah besar dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional. Lalu yang kedua, vaksin yang dapat dimakan. Vaksin yang diproduksi oleh tanaman dapat dikonsumsi sebagai makanan sehingga memudahkan pemberian vaksin, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan. Lalu yang ketiga, stabil dan tahan lama. Beberapa vaksin transgenik tahan terhadap suhu ruangan dan tidak memerlukan rantai pendingin sehingga memudahkan distribusi ke daerah terpencil. Lalu yang terakhir, aman dan minim resiko, tidak menggunakan virus atau bakteri hidup sehingga lebih aman dan tidak menimbulkan infeksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aca. Contoh vaksin transgenik. Yang pertama, tomat transgenik dapat menghasilkan protein permukaan virus normal yang merupakan penyebab utama diare parah. Dengan mengonsumsi tomat transgenik ini, tubuh akan belajar mengenali protein tersebut dan menghasilkan antibodi sehingga menjadi lebih tahan terhadap infeksi virus normal. Yang kedua, pisang transgenik dapat menghasilkan antigen hepatitis B yang merupakan bagian dari virus hepatitis B. Dengan mengonsumsi pisang transgenik ini, tubuh akan belajar mengenali antigen tersebut dan menghasilkan antibodi, sehingga menjadi lebih tahan terhadap infeksi hepatitis B. Cara kerjanya, yang pertama, identifikasi gen antigen dari virus atau bakteri. Yang kedua, rekayasa genetik. Siapkan gen tersebut ke dalam DNA organisme seperti tanaman, bakteri, ragi, dan hewan. Yang ketiga, organisme akan mengekspresikan antigen atau protein asing. Yang keempat, antigen dikumpulkan dan digunakan sebagai komponen vaksin. Yang kelima, diberikan ke manusia untuk merangsang sistem imun. Kelebihannya, yang pertama, produksi dalam skala besar dan biaya rendah. Antigen dapat diproduksi dalam organisme seperti tanaman, contohnya kentang atau tomat transgenik, yang memungkinkan produksi massal dengan biaya lebih rendah dibandingkan vaksin konvensional. Yang kedua, aman dan non-patogenik. Karena hanya bagian tertentu dari patogen yang digunakan, atau biasanya gen pengkode antigen, vaksin ini tidak mengandung organisme hidup yang dapat menyebabkan penyakit. Yang terakhir, potensi vaksin oral. Vaksin transgenik yang dikembangkan dalam tanaman bisa dikonsumsi langsung, sehingga memungkinkan untuk vaksinasi oral yang lebih mudah dan tidak invasif atau tanpa suntikan. Selanjutnya, kekurangan vaksin transgenik. Pertama, isu regulasi dan keamanan. Penggunaan organisme transgenik menimbulkan kekhawatiran dari segi regulasi dan keamanan jangka panjang, baik terhadap manusia maupun lingkungan.
Kedua, respons imun yang kurang kuat. Beberapa vaksin transgenik mungkin tidak menghasilkan respons imun sekuat vaksin konvensional, sehingga perlu adjuvant atau dosis berulang. Ketiga, keterbatasan pada distribusi dan penyimpanan dalam bentuk makanan. Jika digunakan dalam tanaman makanan, harus ada kontrol ketat agar tidak tercampur dengan makanan konsumsi biasa. Dan stabilitas antigen dalam makanan juga menjadi tantangan. Kesimpulannya adalah, vaksin transgenik merupakan inovasi bioteknologi yang menjanjikan dalam bidang kesehatan, karena memungkinkan produksi vaksin yang lebih murah, aman, dan mudah didistribusikan. Dengan menggunakan organisme hasil rekayasa genetika, seperti tanaman atau mikroorganisme, vaksin ini dapat diproduksi secara massal dan berpotensi diberikan secara oral, yang sangat menguntungkan terutama di negara berkembang. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan untuk vaksin transgenik? Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai vaksin transgenik. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.